Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan salat tarawih pada malam hari ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah mauizah hasanah akan diisi oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Muhammad Katna Sutrisna. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Tapi yakinilah bahwa kehidupan itu bukan milik kita, tapi kehidupan adalah milik Allah Al-Hayyu. Segala puji bagi Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini Allah karuniakan kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, baik sholat maghrib, sholat isya, dilanjut dengan sholat tarawih, dilanjut dengan mendengarkan mau'izah hasanah. Tapi yakinilah bahwa kumpulnya kita, berjamaahnya kita bukan karena kita, tapi karena Allah Al-Jami yang maha mengumpulkan. Betapa bahagia ketika seseorang mengenal Allah. Betapa bahagia seseorang dengan mengenal Allah, mengenal dirinya, sehingga tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan apapun yang menimpa pada dirinya. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita memang tidak memiliki apa-apa. Karena semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di dalamnya itu adalah milik Allah. Termasuk tubuh kita, pada saatnya tiba itu pun akan diambil kembali oleh Allah. Termasuk ruh kita akan kembali menghadapnya. Sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul, Allah yang punya takdir. Dengan kita menggapai harapan kita, Allah terima tuh apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah. Sebagai rasa syukur kita kepada Allah, kita pun tidak lupa kepada manusia yang telah mengangkat manusia minad dhulumati ilan nur. Dialah seorang manusia pilihan Allah. Dialah manusia kekasih Allah. Dialah utusan Allah yang mengajarkan manusia yang tadinya tidak pernah mengenal tentang peraturan, tidak mengenal etika, tidak mengenal kebaikan, kini mengenal kebaikan melalui para pewarisnya, yaitu para ulama yang sampai kepada kita. Karenanya kita harus bersalawat kepadanya dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Murtadha, seluruh jajarannya tanpa kecuali, termasuk jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan
Kita berdoa kepada Allah, harapan kita Allah kasih kesempatan umur kita lebih panjang. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang dikasih kesempatan oleh Allah justru dipergunakan untuk maksiat. Tema pada malam kali ini adalah Ramadan Syahrul Tarbiyah. Kalau diterjemahkan bahasa yang sederhana, Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Sebelum masuk ke bulan pendidikan, saya ingin tanya kepada jamaah. Saya ini punya handphone. Ada yang tahu gak kira-kira handphone saya ini harganya berapa? Ada yang tahu gak? Nggak ada yang tahu ya? Kira-kira kalau handphone kayak gini berapa tuh harganya? Ini keluar tahun 2008 kalau tidak salah. Hah? Ini handphone hendak saya jual. Harganya 5 juta. Ada yang mau gak? Nggak ada. Kenapa Bapak nggak mau? Alasannya kenapa? Terlalu mahal. Kenapa Bapak bilang terlalu mahal? Apa yang dilihat dengan handphone ini? Ada handphone yang lebih bagus dari itu harganya. Ada handphone yang lebih bagus dari ini. Kenapa Bapak bilang ini lebih bagus? Yang dilihat apanya? Handphonenya. Handphonenya, ya. Nggak apa-apa, itu kan pendapat. Bapak kalau saya jual sama Bapak mau nggak nih 5 juta? Nggak mau. Alasannya kenapa? Sama. Jadi semua sepakat nggak ada yang mau ya? Nggak ada yang mau ya? Nggak apa-apa. Tiba-tiba ada yang datang ke sini. Ustaz, jangankan 5 juta, 10 juta nih bayarin. Kalau ada orang yang kemudian membeli dan ternyata yang beli ini adalah profesor dalam bidang matematik, artinya dia jago ngitung. Apa yang dikatakan sama orang yang ahli matematik itu? Yang beli handphone ini padahal ini handphonenya jadul, harganya juga udah nggak ada harganya. Dia beli 10 juta. Apa yang dikatakan sama orang yang ahli matematik itu? Yuk saya ajak mikir nih. Apa kira-kira yang dikatakan? Pasti rata-rata akan mengatakan bodoh betul tuh profesor. Padahal dengan 10 juta bisa dapat handphone yang lebih canggih. Ya. Kenapa kita nggak mau? Karena yang dilihat handphone itu fisiknya. Apa yang membuat fisiknya itu Anda tidak mau? Karena nggak menarik. Nggak menarik fisiknya. Dan fisiknya handphone yang membuat menarik apa? Tampilan casing. Padahal fungsi handphone sama nggak? Sama. Untuk apa? Untuk telepon. Kita ini banyak kejebak dengan casing. Ya. Anda nggak nanya tuh sama profesor yang beli itu. Anda main langsung tuduh aja itu bahwa Anda ini bodoh. Anda nggak nanya. Padahal Islam mengajarkan untuk tabayun kan. Sama halnya ketika ada orang tiba-tiba sedang jamaah langsung maju aja dia pakai kaos oblong, celana lepis. Ini orang nggak sopan ini. Padahal itu tempat untuk kiai itu. Kenapa mengatakan tidak sopan? Karena kita ngelihatnya casing. Maka lihat para penipu itu sebelum nipu dia penampilannya menarik semenarik-menariknya supaya orang itu percaya dengan penampilannya. Maka kita seringkali terjebak dengan penampilan. Kenapa Ramadan ini menjadi syahrul tarbiyah dan banyak orang yang tidak berani untuk mengambil pendidikan di Ramadan itu? Karena Ramadan nggak kelihatan. Saum itu nggak ada yang tahu orang itu kita sedang siam, sedang saum apa tidak. Nggak ada yang tahu tuh. Anda tiba-tiba dalam kesendirian minum, orang nggak tahu. Ya.
Kembali lagi ke ilustrasi ini. Harusnya Anda tanya tuh sama Profesor Rob, Anda nih ahli matematik, harusnya bisa ngitung handphone ini harganya 20.000 aja orang udah nggak ada yang jual. Anda berani-beraninya beli 5 juta bahkan lebih, Anda berani beli. Saya ini bukan orang bodoh, sini kamu. Diajaklah, dinyalakan tuh handphone. Begitu dilihat, lihat nih pulsanya ada berapa. Begitu dilihat pulsanya 50. Pinter gak tuh Profesor? Pinter. Yang bodoh siapa? Yang nuduh. Pulsa kelihatan gak? Enggak, kecuali dinyalain tuh handphone. Maka kalau ada ustadz yang penampilannya kayak model Gus Baha, Anda tahu? Gus Baha, Anda tahu penampilan kayak apa? Santai ala kadarnya. Kalau Anda nggak kenal, dijamin ini bocah angon. Kalau ada ustadz penampilannya wah segala macam, itu kepala diikat, leher diribet, segala macam itu. Kira-kira Anda cium tangan nggak? Oh, cium tangan karena ini syekh dan syekh. Kita terjebak dengan penampilan. Makanya Ramadan memberikan pendidikan kepada kita ala kadarnya, bos. Cuman sayangnya kita Ramadan ini nggak pernah diambil menjadi sebuah tarbiyah. Kenapa? Karena Ramadan ini hanya sebuah formalitas dan rutinitas yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Yang kita kejar apa? Terakhirnya apa itu? Idul Fitri. Ngapain tuh? Pulang kampung. Sekarang dilarang, bos, pulang kampung. Dilarang. Ya. Oh, orang Indonesia tuh cerdas-cerdas. Dilarang. Sebelum masaknya itu tanggal berapa itu dilarangnya? Tanggal 6 sampai 13. Dia sebelum tanggal 6, tanggal 4 udah siap-siap. Orang Indonesia itu kabur. Tanggal 6 ada juga yang pulang melalui jalur, bukan jalur umum, Pak. Jalur tikus. Ternyata polisi udah lebih hebat dibandingkan yang mudik. Jalur tikusnya dijaga juga. Anda nggak kelas setting, Anda cari jalur lain namanya jalur curut. Coba kah? Bener. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nih jangan terjebak oleh casing. Makanya kita nih enggak boleh kita nih berprasangka kepada orang lain. Lihat Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun." Boleh jadi yang kelihatannya itu buruk, ya, boleh jadi yang kelihatannya itu baik, belum tentu baik untukmu di hadapan Allah. Boleh jadi yang kelihatannya itu buruk, belum tentu buruk di hadapan Allah untukmu. Kenapa? Wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah ini lebih tahu, sementara kita nih sotoy. Ya, itu kalau anak muda bilang sekarang begitu, sotoy itu sok tahu. Itu kalau kelompok akademisi. Ada orang yang ulama, dia berani beli tuh handphone walaupun handphonenya mati, dan bahkan dia rela beli 5 juta, lebih dari 5 juta pun. Kenapa? Dia bilang nih handphone gak apa-apa mati, ini bekas ulama besar. Kenapa? Saya ngalap berkah. Yang satu kelompok rasional, logis, yang satu kelompok yang tidak rasional. Tapi memang ajaran Islam itu ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Kita nggak bisa ngakalin yang namanya sholat. Kenapa sholat subuh yang fresh
harusnya lebih banyak dibandingkan sholat duhur. Betul gak? Kalau secara logika kan harusnya subuh itu 4 rakaat. Kenapa zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat? Gak bisa diakalin, bos. Memang begitu ketentuan syariatnya. Udah, sami'na wa ata'na. Dengar, taat, lakukan. Anda suka atau tidak suka, ya Anda lakukan. Sama halnya mungkin awalnya ketika Anda belum paham kenapa kok Anda pagi-pagi suruh bangun, setelah Anda bangun Anda makan. Ngapain tuh? Sahur di Ramadan tuh. Kan kagak enak gitu kan, pagi-pagi masih bercampur iler. Ya kan? Nggak enak gitu. Tapi kenapa orang lakonin dan orang jabanin? Ternyata kalau kita pikir pakai logika, bahwa kalau kita nggak sahur seharian energi kita kekuras, kecuali kita ini diem. Wong kita diem aja itu lemes, apalagi yang kerja. Wong tadi aja jadi imam ngos-ngosan, ya enggak berapa tuh tadi, ada sejam ada ya, ngos-ngosan itu minum aja habis 2 gelas. Nah iya, makanya apalagi seharian coba baca, ya kan? Makanya ada sahur. Sahur itu selain berkah karena memang itu syariat, tapi secara logika sahur juga itu membuat kita jauh lebih bertenaga. Tapi kan saya nggak sahur juga nggak apa-apa, lebih kuat. Jangan sombong. Makanya Ramadan ini kenapa disebut dengan Syahrul Tarbiyah? Ketika kita berbicara pendidikan, ya, kalau saya ilustrasikan sekolah, Anda belajar di sekolah. Ketika Anda belajar di sekolah, supaya Anda diakui bahwa Anda adalah sebagai siswa, gimana caranya? Ini kan Syahrul Tarbiyah. Ilustrasinya adalah kalau saya itu samakan bahwa Ramadan ibarat sekolah, supaya Anda diakui menjadi murid di sekolah tertentu, bagaimana caranya? Daftar dulu. Walaupun Anda pintar, ya, Anda ikut belajar, ikut ujian, lulus dengan nilai yang terbaik, Anda nggak akan diterima, nggak akan diakui. Makanya daftar dulu. Sama halnya supaya Anda ini Ramadan dijadikan sebagai Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan, maka Anda daftar dulu. Gimana daftarnya? Gimana daftarnya? Daftarnya Anda syahadat. Berarti Anda ini Islam. Apakah perlu saya syahadat lagi? Nggak perlu, karena Anda memang sudah Islam dari sejak kecil. Dari sejak alam ruh Anda sudah bersyahadat. Ketika Anda di alam ruh, apa dasarnya? Anda lihat Al-Quran surat ke-7 ayat 172. Itu dasarnya. Nggak perlu syahadat lagi, Anda sudah terdaftar. Sebab itulah puasa di dalam ajaran Islam sebutannya bukan puasa, tapi siam. Beda sama puasa, bos. Siam sama puasa itu beda. Nah, kita supaya masuk dalam pendidikan siam, dan siamnya itu di syahr Ramadan, di bulan Ramadan, artinya kalau Anda masuk sekolah, sekolahnya itu sekolah yang khusus. Ada pelajaran khusus namanya siam. Dan ketika ada orang yang melakukan puasa sebagaimana mirip-miripnya yang dilakukan oleh ajaran Islam, nggak akan bisa diterima oleh Allah kalau kita nggak daftar dulu. Makanya lihat dasar rujukan diwajibkannya ibadah siam, surat apa? Surat apa? Al-Baqarah, surat kedua ayat 183. Makanya lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman, iman itu sudah diakui dulu oleh Allah. Maka kalau kita nih nggak daftar dulu dengan syahadat dulunya, memang kita sudah daftar gitu. Makanya nanti ada Idul Fitri. Idul Fitri itu adalah memang sebuah simbolisasi bahwa kita ini kembali kepada fitrah. Kenapa kembali kepada fitrah? Kita ini dilahirkan oleh Allah melalui perantara kedua orang tua. Kita ini dalam kondisi fitrah. Al-waladu yuladu alal fitrah. Ila fa'abawaini yuhawidani yumajisani yunasirani. Kita ini lahir dalam kondisi fitrah. Kemudian lingkungan mempengaruhi kita. Orang tua kita, akhirnya kita ngikut tuh dengan pendidikan orang tua. Kalau pendidikannya kita nih sesuai dengan orang tua yang mencong, ya udah mencong. Kalau pendidikan orang tuanya membuat kita nih lurus, ya jadi lurus. Nah, ketika dalam perjalanan kehidupan kita pasti menemukan lika-liku dalam kehidupan itu. Maka kemudian kembali lagi kita diajarkan setahun sekali selama 1 bulan masuk ke dalam pendidikan. Untuk apa? Untuk, kalau bahasa orang Betawi itu ngederes namanya. Makanya lihat di bulan Ramadan itu ada namanya tadarus. Tadarus itu bukan hanya sekedar baca Quran. Itu namanya qiraah kalau baca itu. Kalau yang namanya ngederes itu bahasa Arab, asal kata dari darosa. Tempat belajar namanya madrasah. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipelajari dari bulan Ramadan? Banyak. 1, tentang kejujuran. Nggak ada orang yang puasa itu bisa diperlihatkan kepada siapapun. Kenapa? Karena memang nggak bisa kelihatan tuh orang yang namanya sedang puasa. Maka orang mau ngelihat atau nggak ngelihat ya biasa aja. Kenapa? Karena yang melihat malaikat Allah dan diri. Kalau kita nggak jujur, rugilah kita. Makanya kalau dalam pendidikan Ramadan, siam ini maknanya adalah al-imsak. Bukan imsak seperti kita batas waktu antara azan dengan sahur. Itu imsak yang kurang pas. Imsak itu artinya menahan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Anda melakukan ibadah siam, harusnya Anda mendapatkan pelajaran untuk bisa menahan. Menahan dari apa? Menahan dari hal yang membuat dirinya terkotori fitrah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Fitrah kitanya apa? Baik, kasih sayang, peduli, disiplin, tanggung jawab, dan itu ada di Ramadan. Tidak di bulan lain begitu hayya 'alas shalah siap-siap, kecuali hanya di bulan Ramadan. Di bulan lain mungkin kita cuek. Tapi di bulan Ramadan Anda sudah siap-siap, bahkan 1 jam sebelum waktunya Anda sudah rapi. Itu hanya di bulan Ramadan. Lembaga-lembaga lazis, bazis, lembaga-lembaga sedekah, masjid itu meningkat pendapatan keuangan itu hanya di bulan Ramadan. Artinya apa? Ramadan memberikan pendidikan dengan pendidikan kepedulian. Dia kumpulkan itu untuk buka, dia keluarkan harta untuk kasih buka sama orang lain. Itu di mana-mana. Kalau di luar bulan Ramadan nggak ada itu. Kepedulian luar biasa. Taklim di mana-mana, ya kan? Dari pagi sampai pagi lagi, luar biasa pokoknya. Dan Ramadan memberikan pendidikan apa? Daya tahan tubuh. Kenapa? Padahal kita nggak makan. Oh iya,
Anda keseringan makan justru jadi lemes. Kalau nggak percaya Anda makan 2 piring sekaligus. Kalau nggak lemes, coba aja. Ngantuk yang ada. Makanya nih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan ketika datangnya waktu berbuka, Anda teguk tuh air, ya. Sebelumnya Anda ucapkan doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Kemudian Anda makan itu 3 butir kurma. Anda doa setelah itu. Apa doanya? Bukan Allahumma lakasumtu. Itu yang beredar di masyarakat. Tapi bacaannya yang benar, dahabad doma wabtalatil aruk wasyabatil ajru insyaallah. Ya Allah, telah hilang dahaga di tenggorokan ini. Mudah-mudahan ya Allah ini menjadi Kau terima ibadah yang kami lakukan ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 3 butir kurma itu ternyata hasil riset, hasil penelitian para pakar, karena kurma itu kandungan gulanya itu cukup tinggi. Maka kemudian apa? Itu tergantikan itu yang seharian itu kita sudah hilang itu. Terkuras. Memang lemes. Tapi oleh Allah dikasih itu yang namanya imbalan bagi orang yang siam. Tapi siamnya karena Allah. Apa tuh imbalannya? Kata Rasulullah di dalam sebuah sabdanya, lis-shaimin farhatani. Bagi orang yang melakukan siam, ibadah siam, ada 2 kebahagiaan. Apa kebahagiaan? Yang pertama, intal iftar, yaitu ketika dia buka. Itu nikmat luar biasa. Makanya ada orang nungguin tuh, ya buka. Dia saking nggak tahannya begitu ngedengerin Allah langsung buka. Ternyata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masalah, bukan azan ternyata dia baca sholawat. Ya, itu orang nggak sabaran namanya. Ya lihat waktu lah. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Anda bergegas datang ke masjid. Untuk apa? Salat maghrib berjamaah. Kenapa? Di bulan Ramadan itu ada sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya setiap satu amalan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dilakukan karena Allah, maka balasannya itu sampai 700 kali lipat. Itu tidak ada di bulan lain kecuali Ramadan. Makanya sayang itu kalau kemudian Ramadan dipakai tidur. Sayang itu kalau Ramadan dipakai leha-leha. Anda ngasih sedekah 1 rupiah, itu diganti oleh Allah, dinilai oleh Allah dengan sama 700 rupiah. 1 rupiah. Kalau 1000 kali 700 berapa? 700.000 itu. Tapi kalau Anda pakai logika nggak akan masuk gitu. Gimana caranya? Tapi memang itu Allah yang kasih melalui informasi yang Rasulullah ajarkan. Dan apalagi pelajaran yang bisa kita petik dari Ramadan. Ternyata Ramadan pun memberikan kepada kita peluang untuk apa? Diampuni dosa-dosa kita. Ada nggak di antara kita yang nggak punya dosa? Coba angkat tangan. Kayaknya nggak ada ya. Semuanya punya, termasuk saya. Karena orang yang baik itu bukan tidak punya salah, tapi orang yang baik itu ketika dia punya salah, dia minta maaf kepada makhluk, minta ampun kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan cara kita beristighfar kepada Allah, dan Rasulullah mengajarkan lebih dari 10 kali. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 90. Yang jelas Rasulullah beristighfar begitu banyak.
Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lama-lama ceramahnya, karena kalau kelamaan yang tadinya enak jadi enak. Ya, makanya kesimpulan saya, yuk kita jadikan ini momentum untuk belajar. Jangan pernah berhenti. Kita ini memang belajar. Belajar untuk apa? Belajar ibadah, belajar ikhlas. Jangan pernah merasa bahwa kita ini ahli ibadah. Jangan pernah merasa bahwa kita ini ahli ilmu. Kita ini sedang belajar. Kenapa? Karena pada saatnya tiba kita akan dikasih oleh Allah kelulusan. Dengan apa kelulusannya? Muttaqin. Dan ketika muttaqin sudah disematkan kepada diri kita oleh Allah, maka insya Allah jannah itu imbalannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Selamat menjalankan ibadah saum, dan mudah-mudahan dapat kita jalankan dan kita selesaikan hingga akhir Ramadan ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.